Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu multi-threading models. Multi-threading models adalah cara atau metode yang digunakan sistem operasi untuk mengatur hubungan antara user thread, yaitu thread di level aplikasi, dan kernel thread, yaitu thread yang dikelola oleh sistem operasi. Di dalam multi-threading models, itu ada beberapa contoh model yang umum. Yang pertama ada many to one, terus yang kedua ada one to one, terus yang ketiga ada many to many. Yang pertama ada many to one, itu cara kerjanya yaitu manajemen thread sepenuhnya dilakukan di ruang pengguna oleh library thread, sehingga kernel tidak mengetahui keberadaan thread tersebut. Terus untuk kelebihan many to one sendiri, kelebihan utama model ini adalah mampu mengurangi duplikasi data karena informasi cukup disimpan satu kali sehingga lebih hemat dan rapi. Selain itu, pengelolaan data menjadi lebih mudah karena perubahan hanya dilakukan pada satu tempat, serta menjaga konsistensi melalui penggunaan foreign query. Proses query juga lebih sederhana dan cepat, sehingga arsitektur many to one menjadi pilihan yang efisien dan mudah digunakan dalam berbagai sistem database. Untuk kekurangan many to one sendiri, itu kurang fleksibel untuk hubungan yang kompleks karena hanya cocok untuk relasi sederhana sehingga sulit digunakan jika membutuhkan many to many. Terdapat ketergantungan tinggi pada suatu entitas pusat yang dapat berdampak pada data lain jika terjadi kesalahan. Performa juga bisa menurun saat data besar karena banyak relasi bergantung pada satu tabel. Terus yang ketiga, penggunaan foreign key juga membatasi input data karena harus memiliki referensi yang valid sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati. Nah, yang kedua ada model one-to-one. Model ini merupakan model multi-threading yang memetakan setiap user thread ke satu kernel thread secara langsung. Model ini menawarkan konkurensi yang lebih tinggi dibandingkan model many-to-one tadi, karena beberapa alasan teknis. Yang pertama, itu eksekusi paralel. Karena setiap user thread memiliki kernel thread sendiri, sistem operasi dapat menjalankan beberapa thread secara bersamaan pada sistem multiprosesor. Ini memungkinkan aplikasi untuk benar-benar memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari perangkat keras. Kemudian yang kedua, itu menghindari pemblokiran total. Pada model many-to-one, jika satu thread melakukan pemblokiran, seluruh proses akan terhenti. Namun, dalam model one-to-one, ketika satu thread melakukan pemblokiran, thread lainnya tetap dapat terus berjalan, karena masing-masing memiliki kernel thread yang independen. Kemudian, meskipun lebih unggul dalam hal konkurensi, kelemahan utama dari model one-to-one ini adalah biaya overhead. Pembuatan setiap user thread memerlukan pembuatan kernel thread yang sesuai, yang dapat membebani kinerja sistem jika jumlah thread yang dibuat terlalu banyak. Kemudian, oleh karena itu, banyak implementasi sistem operasi membatasi jumlah thread yang dapat didukung. Lalu, contoh OS atau sistem operasi yang menggunakan model one-to-one ini, yaitu ada dua. Yang pertama itu Windows, kemudian yang kedua itu Linux. Windows sendiri mengimplementasi thread pada keluarga sistem operasi Windows seperti Windows NT 10 dan 11. Kemudian di Linux itu implementasi standar thread di Linux menggunakan NPTL atau Native POSIX Thread Library, juga mengikuti model one-to-one untuk mendapatkan dukungan eksekusi paralel yang optimal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai many-to-many model dan juga two-level model, serta fleksibilitas yang ditawarkan oleh kedua model tersebut. Many-to-many model merupakan model di mana banyak user thread dipetakan ke dalam kernel thread. Artinya, jumlah user thread dapat lebih banyak dibandingkan kernel thread dan sistem akan mengatur pembagian tersebut. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh many-to-many model diantaranya adalah yang pertama, kebebasan dalam membuat banyak user thread sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua adalah kernel thread berjalan secara paralel pada multiprosesor sehingga kinerjanya meningkat. Lalu yang ketiga adalah apabila satu user mengalami blocking, maka threads lainnya akan tetap dapat berjalan sehingga proses tidak terhenti. Yang kedua ada two-level model. Two-level model merupakan pengembangan dari many-to-many model
Perbedaannya adalah two-level model memungkinkan mengikat beberapa threads untuk diikat langsung kepada kernel threads melalui mekanisme binding. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh two-level model diantaranya adalah yang pertama, mendukung binding 1:1 untuk threads tertentu. Yang kedua, kontrol lebih pada threads yang dianggap penting, dan yang ketiga adalah menggabungkan efisiensi many to many menggunakan kontrol khusus dan dilakukan secara mekanisme binding untuk threads tertentu. Kesimpulannya adalah many to many model menawarkan fleksibilitas dalam bentuk jumlah dan eksekusi threads, sedangkan two level model menawarkan fleksibilitas tambahan melalui kontrol khusus dalam mekanisme binding. Pada bagian yang keempat, saya akan membahas tentang perbandingan dari ketiga model. Yang pertama ada model many to many dengan konkurensi yang sedang atau tinggi, overhead yang sedang. Nah, model ini digunakan untuk memungkinkan banyak user thread dipetakan ke jumlah kernel thread yang lebih sedikit atau sama. Sistem operasi bisa mengatur beberapa banyak kernel thread yang aktif agar tidak membebani CPU berlebihan atau overload, namun tetap bisa menjalankan tugas secara bersamaan. Model ini cocok untuk service atau aplikasi yang butuh efisiensi sumber daya tetapi tetap responsif. Pada bagian yang kedua ada pinituan dengan konkurensi yang rendah dan overhead yang rendah. Kenapa digunakan? Pada sistem operasi yang lama atau perangkat keras terbatas, fitur kernel tersebut belum tersedia atau tidak didukung. Oleh karena itu digunakan model ini di mana semua menjamin thread dilakukan di tingkat penggunaan user level. Kelebihannya adalah overhead sangat rendah dan kecil dan cepat, tanpa kekurangannya tidak bisa paralel dan tidak bisa jika satu thread block maka seluruh proses berhenti. Pada bagian yang ketiga ada one to one dengan konkurensi yang tinggi, overhead yang tinggi. Kenapa digunakan? Karena setiap user thread memiliki pasangan langsung ke kernel thread. Ini memungkinkan sistem memanfaatkan setiap inti proses multicore secara maksimal. Thread bisa berjalan paralel dan juga satu thread menggunakan I/O atau thread lain tanpa bisa berjalan. Inilah alasan kenapa digunakan sebagai standar OS modern seperti Windows dan Linux. Selanjutnya adalah perbedaan antara user threads dengan kernel threads. User threads merupakan threads yang dikelola di level pengguna. Artinya semua proses pembuatan, pengaturan, dan penjadwalan threads dilakukan di library threads tanpa campur tangan sistem kernel langsung. Kelebihannya adalah lebih cepat, lebih ringan, dan overhead sistem lebih kecil. Dan kelemahannya, jika satu threads mengalami blocking, threads lain dapat ikut terpengaruh tergantung model implementasinya. Contoh library yang menggunakan konsep ini adalah POSIX threads atau pthreads serta pada Java threads. Sedangkan kernel threads merupakan threads yang langsung dikelola oleh kernel sistem operasi. Karena kernel mengetahui keberadaan setiap threads, maka proses penjadwalan CPU menjadi lebih optimal, mendukung multitasking yang lebih baik, dan dapat berjalan paralel pada multi-core prosesor. Kekurangannya, pengelolaannya membutuhkan resource lebih besar dibanding user threads. Contohnya adalah Windows threads pada Microsoft Windows dan kernel threads pada Linux. Jadi, dapat disimpulkan bahwa user threads itu lebih unggul dalam kecepatan dan efisiensi, sedangkan kernel threads lebih unggul dalam konkurensi, stabilitas, dan dukungan paralel processing. Dalam implementasi threads, terdapat beberapa library yang digunakan untuk membuat dan mengelola threads. Pertama ada POSIX threads atau pthreads, standar library threads pada sistem operasi berbasis Linux dan Unix. Library ini menyediakan fungsi untuk membuat thread, menghentikan thread, sinkronisasi, serta komunikasi antar thread. Karena fleksibel dan efisien, pthreads banyak digunakan dalam pemrograman sistem dan aplikasi multithreading. Yang kedua ada Windows threads pada Microsoft Windows. Library ini menggunakan mekanisme threads bawaan Windows yang langsung terintegrasi dengan kernel. Karena dikelola kernel, threads pada Windows memiliki dukungan konkurensi yang baik
stabil, dan mampu memanfaatkan multi-core prosesor secara optimal. Ketiga, Java Threads pada Java Virtual Machine. Java menyediakan dukungan multithreading melalui class thread dan interface runnable. Keunggulannya adalah lebih mudah digunakan karena programmer tidak perlu mengatur thread pada level rendah. Java Threads banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi desktop, server, maupun aplikasi berbasis jaringan.